Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar ekonomi makro di pertemuan yang ke-12. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas materi mengenai faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Pengetahuan tentang pertumbuhan ekonomi. 1. Arti pertumbuhan ekonomi. 2. Pertumbuhan ekonomi bagi negara. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dan 4. Faktor penentu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Arti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Pertumbuhan ekonomi bagi negara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, terutama bangsa Indonesia, dapat berjalan di mana penyebabnya antara lain akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, kemajuan teknologi. Akumulasi modal, capital accumulation, terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif. Sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Kemajuan teknologi. Dalam pengertiannya yang paling sederhana, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional seperti kegiatan menanam jagung, membuat pakaian, atau membangun rumah. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang bersifat netral atau netral teknologi, progres. 2. Kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, labor saving technology, progress. 3. Kemajuan teknologi yang hemat modal, capital saving technology, progress. Faktor penentu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor penentu bagi pertumbuhan suatu bangsa, terutama Indonesia, adalah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, impor.
Konsumsi, suatu aktivitas memakai atau menggunakan suatu produk, barang, atau jasa yang dihasilkan oleh para produsen, perusahaan, atau perseorangan yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Investasi adalah secara harfiah, investasi adalah penyimpanan uang dengan tujuan memperoleh return yang diharapkan lebih besar dibanding bunga deposito untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kemampuan akan modal. Pengeluaran pemerintah adalah menyatakan bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat memperluas permintaan agregat dalam jangka pendek, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat suku bunga sehingga akan menurunkan investasi swasta dalam jangka panjang. Belanja pemerintah dibagi menjadi dua komponen, yaitu konsumsi masyarakat dan investasi publik. Efek jangka pendek dari peningkatan belanja pemerintah adalah sama untuk kedua komponen tetapi berbeda untuk efek jangka panjang. Ekspor impor. Ekspor adalah proses transportasi barang dan komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya dalam proses perdagangan, proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukkannya ke negara lain. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya dalam proses perdagangan, proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor budaya, sumber daya modal. Faktor sumber daya manusia, di mana faktor ini hampir sama halnya dengan proses pembangunan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. Faktor sumber daya alam, di mana sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan laut. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia diganti oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Faktor budaya, di mana faktor ini memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan di antaranya sikap kerja dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan di antaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya. Sumber daya modal, di mana sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas iptek.
Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto real atau pendapatan nasional real. Pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output per kapita. Teori pertumbuhan ekonomi ada beberapa. Kita lihat teori pertumbuhan ekonomi, satu teori tahapan linear. W.W. Rostow, teori modernisasi. Pembangunan merupakan proses yang bergerak lurus yaitu dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. 5 tahap pembangunan masyarakat tradisional, prakondisi untuk lepaskan landas, campur tangan dari luar, ide pembaharuan, investasi dalam pendidikan. 3 lepas landas industri mulai berkembang, pertanian, teknik-teknik baru. 4 bergerak ke kedewasaan, memproduksi barang sendiri. 5 zaman konsumsi menghasilkan yang tinggi, pembangunan berkelanjutan, surplus ekonomi untuk kesejahteraan sosial. Proses kemajuan bergerak dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya adalah periode lepas landas. Untuk mencapai kemajuan dibutuhkan para wirausahawan, kondisi sosial, ketidakpuasan terhadap tatanan masyarakat tradisional. Tahap lepas landas 3 kondisi. 1. Meningkatkan investasi di sektor produktif. 2. Tumbuhnya 1 atau 2 sektor industri manufaktur yang penting dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. 3. Organisasi sosial politik untuk mengumpulkan modal dari sumber-sumber dalam negeri. Industrialisasi wujud dari teori ini disebabkan oleh kemajuan iptek. Lebih lanjut, industrialisasi disebabkan oleh satu kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri, 2 besarnya pasar dalam negeri, 3 keberadaan SDA, 4 kebijakan pemerintah. Faktor penyebabnya adalah dari aspek permintaan, peningkatan pendapatan per kapita, perubahan selera pembeli, memperbesar pasar permintaan barang-barang yang ada atau diversifikasi, juga menciptakan pasar baru, pertumbuhan industri baru. Dari aspek penawaran, pergeseran keunggulan komparatif, progres teknologi, peningkatan kualitas SDM atau pendidikan, inovasi dan akumulasi barang modal. Teori dan model pertumbuhan ekonomi, teori Smith dan Malthus. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.